Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk dosa-dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, pada hari ini saya ingin kembali berjumpa dengan saudara untuk memberitakan kabar baik kepada kita. Hari-hari ini kita digemparkan oleh begitu banyak kabar-kabar yang luar biasa. Ada banyak orang-orang yang dahulunya tidak percaya kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus, menyatakan imannya kepada Yesus. Meskipun ada yang datang atau yang menyatakan imannya secara terbuka, tetapi tidak jarang atau banyak juga yang masih menutupi iman mereka. Tetapi kita yakin bahwa mereka yang secara terang-terangan menyatakan imannya atau mereka yang masih sembunyi-sembunyi, Tuhan tetap mengetahui semuanya dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Adakah saudara di antaranya? Berbahagialah, jangan takut. Kalau memang keadaan dan situasi mengharuskan saudara menyembunyikan iman saudara, lakukanlah. Tuhan tahu semua itu dan Tuhan akan menolong saudara. Hari ini saya ingin memberitakan kepada saudara, ya, dalam berbagai kesaksian-kesaksian telah tergambar dengan jelas kenapa orang-orang tidak mempercayai Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Dengan jelas kesaksian mereka itu menyatakan bahwa ketidaktahuan mereka atau mereka masih ada yang menyelubungi mata mereka sehingga mereka tidak melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Tetapi kenapa mereka bisa diselamatkan? Oleh karena mereka telah melihat keadaan-keadaan di luar. Tentunya perkembangan teknologi telah mempengaruhi begitu banyak orang. Sehingga dulunya mereka tertutup, mereka tidak bisa melihat. Tetapi dengan adanya teknologi, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara, ada beberapa ayat yang saya ingin bacakan kepada saudara. Dan sedikit saya ingin menjelaskannya. Dalam 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Perhatikan baik, beberapa agama percaya dengan perjanjian lama atau kitab-kitab dahulu, pendahulunya, atau kitab-kitab yang diberikan dalam Taurat. Saudara-saudaraku, tetapi kenapa mereka tidak mau mengakuinya? Kenapa mereka tidak bisa untuk memahami kitab yang mereka sebenarnya percaya itu? Perintah kepada mereka untuk percaya kepada kitab itu. Tetapi kenapa mereka tidak mengerti? Karena untuk bisa mengerti kitab yang diperintahkan oleh kitab suci mereka untuk percaya itu, mereka itu harus percaya kepada Kristus. Karena hanya Kristus, hanya Yesus yang mampu menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada dalam kitab mereka itu. Saudara, selama mereka tidak mau mempercayai Yesus, maka selama itu pula kitab itu akan terselubung, akan terkunci, akan tertutup bagi mereka. Dan mereka tidak akan mampu mengerti. Hanya satu jalan keluarnya, percaya kepada Yesus Kristus, maka Yesus Kristus
akan membuka rahasia di dalam kitab-kitab mereka itu. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ingat ya, bahwa mereka diperintahkan untuk percaya kepada kitab Musa. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Nah, saudara-saudara, perintah mereka jelas, percaya kepada kitab Musa, yakin kepada kitab Musa. Tetapi kenapa mereka tidak mau meyakini? Kenapa mereka tidak bisa mengetahui rahasia yang terdapat dalam kitab Musa itu? Karena rahasianya ada pada Yesus. Mereka menolak percaya kepada Yesus, maka saudara-saudara, mereka tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh atau isi dalam kitab Musa itu. Ya, jadi sekali lagi saya bacakan ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi di hati mereka itu ada selubung yang menutupi hati mereka. Apa selubung itu? Saya beritahukan rahasia ini kepada saudara. Selubung itu adalah ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Penolakan mereka kepada Yesus Kristus, itulah selubung itu. Kalau engkau mau mengerti kitab Musa, kalau engkau mau dibukakan rahasia-rahasia kitab Musa, maka percayalah kepada Yesus Kristus, karena itulah yang menyelubungi hatimu. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, kepada Yesus maksudnya, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin, saudara-saudara. Maukah engkau mengerti kitab Musa? Maukah engkau mengerti kitab Taurat? Maukah engkau mengerti kitab perjanjian lama itu? Maka engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka selubung itu akan dilepaskan. Selubung itu akan diambil. Selubung itu akan dikeluarkan dari dalam hatimu. Dan engkau akan melihat, dan rahasia-rahasia besar itu akan terbuka dalam hidupmu. Saudara, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Siapakah di antara para pendengar, saudara-saudara sekalian, yang mau mengerti kitab Musa? Siapakah di antara saudara-saudara sekalian yang mau mengerti kitab Taurat? Yang mau mengerti kitab Sabur, yang saudara mau ingin memahami kitab-kitab yang diperintahkan saudara untuk pahami dan mengerti. Saudara, kalau engkau mau mengerti kitab-kitab ini, saya mau berkata kepada saudara, buka hatimu untuk Tuhan Yesus, karena dialah kunci, dialah rahasia, dialah yang sanggup membukakan itu kepada saudara. Kalau engkau percaya, engkau buka hatimu untuk dia, maka selubung yang menyelubungi hatimu, yang selama ini engkau tidak mengerti kitab Taurat, yang selama ini engkau tidak mengerti kitab para nabi, kitab-kitab Sabur itu, maka ketika engkau buka hatimu untuk Tuhan Yesus, maka dia akan mengambil selubung itu, sehingga engkau akan mengerti dengan jelas, terang benerang tentang kitab-kitab pendahulu atau kitab-kitab Taurat, Sabur, dan kitab-kitab yang diperintahkan untuk engkau pahami dan engkau ikuti. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu saat ini. Mengertilah, pahamilah bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, maka selubung yang menyelubungi, yang menutupi rahasia-rahasia dalam kitab Taurat, kitab Sabur itu, engkau bisa mengerti. Selubung itu harus diambil, yaitu dengan kuncinya, passwordnya, percayalah kepada Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk memerdekakan orang-orang sekalipun berasal dan tutup diri untuk kekristenan, untuk Yesus bisa dipahami dan bisa mereka percayai. Tetapi yakinlah, ketika mereka membuka selubung itu, percaya kepada Yesus, selubung itu dibukakan, maka mereka akan melihat keselamatan yang besar. Ya, rahasia-rahasia dalam kitab Taurat dan rahasia-rahasia dalam kitab Sabur
terbuka. Haleluya. Sama-sama ikuti tayangan berikut ini. Selamat malam pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu ya, walaupun di tengah COVID seperti sekarang ini. Izinkan saya sedikit sharing tentang ini tentang keimanan lah ya, tentang keimanan dan dipandu oleh Pak John. Saya juga berterima kasih untuk Pak John undangannya sehingga bisa hadir di tempat ini. Latar belakang pastinya asli Sumatera Barat. Sana dari kecil hidup di Sumatera Barat, dari lahir sampai tamat kuliah saya masih tidak pergi-pergi dari Sumbar, tidak pernah keluar kemana-mana, stay di Minangkabau aja, gitu Pak John. Latar belakang pastinya seorang ibu ya, punya 5 anak, banyak ya, 5 anak ya, istri dari satu suami. Kemudian pekerjaannya memberitakan kabar baik, berita kabar baik untuk dunia dan akhirat Pak John. Untuk dunia melalui insyaallah, untuk akhirat penginjilan. Puji Tuhan. Begitu Pak John, sedikit latar belakang. Oke, jadi Ibu waktu kecil memang besar di daerah apa Ibu, boleh tahu? Saya Kota Gelamai Pak John, Payakumbuh. 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 Iya, Payakumbuh. Dari Payakumbuh, dari boleh sedikit inilah menyapa orang ini, orang Minang Payakumbuh dengan bahasa Minangnya. Oke. Selamat malam dusana-dusana kasadonyo. Urang Payakumbuh dimanapun barado, mungkin di Payakumbuh, mungkin sedang merantau di mana-mana. Selamat malam, selamat basuwo di dalam kesempatan kali itu kita bisa berkenalan, bisa ya kesempatan yang baik untuk bertatap muka tapi sepihak. Cuman muko ambo yang bisa dicaliat, muko dusana sadonyo ndak bisa ambo caliat, gitu. Oke Pak John. Iya, terima kasih. Ya, semoga orang-orang Minang. Masa kecil saya di Payakumbuh ya, itu tidak beda dengan anak-anak yang lain. Di Minangkabau umumnya kita dari kecil itu sudah ditanamkan nilai-nilai agama, kita sudah diajarkan mengaji, di usia prasekolah saja itu sudah harus mulai mengaji, ya kan? Kemudian diajarkan sholat, dan itu suatu keharusan gitu. Kalau tidak bisa mengaji, itu kadang-kadang harus kena rotan juga. Diajarkan nggak bisa, diajarkan nggak bisa. Ya, biasanya itu saya juga mengalami sampai harus bisa, wajib bisa mengaji. Itulah orang Minang seperti itu. Dan juga wajib bisa sholat, gitu Pak. Jadi itu memang sudah tradisi ya di sana ya, sudah budaya yang dalam beragama itu seperti itu. Dan juga kita diajarkan sopan santun, tata krama, semuanya itu dari orang tua diajarkan gitu. Ya luar biasa, itu juga seru sih kalau kecil kita ke surau, kita mengaji sama rame-rame gitu kan. Pas udah maghrib, ambil sarung ke surau, ngaji gitu. Nah, lucunya lagi yang sekolah sudah itu ya, sudah dididik begitu ya. Betul. Iya, udah tradisi beragamanya begitu di sana, Pak. Makanya Minangkabau itu sangat kental keislamannya gitu. Memang dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman itu. Ya puji Tuhan, umur 9 tahun saya sudah khatam Quran. Wow, hebat ya, umur 9 tahun. Iya, sudah khatam Quran. Karena memang kecil-kecil di sana sudah khatam Quran, Pak. Kan mulai mengajinya masih usia prasekolah. Iya kan? Gitu. Dari prasekolah sampai 9 tahun udah hatam Quran. Kemudian nanti ini lagi ya, ada baca lagi atau belajar lagi tentang Islam. Setelah itu ya kita pasti baca, ngaji pasti terus. Cuman khatamnya ya kalau mau khatam lagi boleh, kalau nggak khatam lagi udah gitu. Tapi tetap kita baca Al-Quran tuh ngaji, terus ngaji pasti. Kadang kita habis sholat ngaji gitu Pak. Iya, ya. Kita orang Minang, takdir kita beragama Islam,
orang tua kita, nenek moyang kita semua Islam, ya kita Islam, nggak boleh beragama lain gitu. Nah, itu kelompok yang satu ya. Ya. Nah, kelompok yang kedua ada manusia Minang juga ini, tapi agak berbeda, yaitu aktif responsif. Ya, salah satunya saya ya termasuk di sini. Jadi apa? Saya itu kepo gitu Pak, mulai dari SMA lah ya, SMA. Renungannya sih sudah mulai SMP apa, tapi saya mulai betul-betul serius merenungkan itu agama saya itu dari SMA kelas 2, ya kan. Nah, jadi saya bertanya, kenapa harus begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa itu, dan saya tidak menemukan jawabannya gitu. Akhirnya ya bagi saya agama itu adalah pilihan saya gitu. Jadi bukan takdir saya. Karena saya meyakini waktu saya dilahirkan juga itu kan tidak tahu apa-apa dan tidak ada tertulis di sini Muslim, nggak ada kan? Ya, Muslim nggak ada kan? Nah, atau Kristen atau Buddha, Hindu nggak ada. Gitu. Jadi bagi saya keyakinan itu pilihan saya gitu. Nah, saya harus tahu kenapa saya harus yakin itu, kenapa saya tidak yakin yang ini gitu. Nah, itu saya harus cari. Nah, itu Pak. Dan pertanyaan besar saya sangat sederhana waktu itu. Waktu itu saya mulai berpikir, saya sangat meyakinin bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu cuma satu, tidak dua. Ya kan? Nah, itu saya sangat yakin bahwa Tuhan itu Esa. Gitu. Cuman saya bingung, ya. Waktu itu saya mulai bertanya-tanya. Masih kelas 2 SMA, jadi masih remaja gitu ya. Jadi saya mulai bertanya-tanya, sekiranya memang Tuhan itu Esa, kenapa ada banyak agama begitu? Ya kan? Nah, agamanya beda-beda pula gitu ya. Agamanya berbeda dari sisi pengajarannya beda, terus dari sisi tata ibadahnya juga beda, kemudian jalan keselamatannya juga beda, bahkan Tuhannya juga beda-beda gitu. Nah, saya kan bingung gitu, mana yang benar gitu Pak, ya kan? Mana yang benar? Kalau Tuhan itu memang Esa, nggak boleh ada agama lain, satu aja gitu. Nah, kemudian saya pikir, apakah semuanya benar? Nggak mungkin juga. Kalau semua agama ini benar, waduh, kacau dong, bertuannya banyak dong, ya kan? Banyak dong. Itu melawan logika saya tadi bahwa Tuhan itu Esa ya. Nah, kemudian kalau semuanya salah, kalau semuanya agama ini salah, berarti nggak ada Tuhan dong, gitu kan? Saya, ya tadi saya bisa mengaji ya Pak ya dari kecil sudah mengaji, bahkan umur 9 tahun saya udah khatam. Tapi maaf, jujur saya tidak tahu artinya apa yang saya baca. Karena saya waktu mengaji nggak dikasih tahu artinya apa. Gitu. Jadi bisa membaca aja, melafalkan aja gitu. Nah, tapi kita nggak tahu apa nih artinya, maksudnya apa nih, nggak ada gitu. Nggak ada. Dijelaskan. Karena waktu kita mengaji itu juga tidak dijelaskan ya? Karena orang tua juga orang tua juga nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Terus Al-Quran yang dipakai itu nggak ada terjemahannya. Kalau sekarang kan udah ada tafsirannya. Kalau yang kita dulu punya ya bahasa Arab semua gitu, ya, semua bahasa Arab. Gitu ya? Jadi tulisannya gitu, Arab bukan gundul, ada sih tanda bacanya ada. Cuman nggak ada terjemahannya gitu, nggak ada terjemahannya Pak. Dan apa? Kenapa begini? Ayat ini mengatakan begini, masa sih gitu. Nah, begitulah waktu itu, gitu. Oh, kok saya nggak setuju ya kalau begini ya, gitu Pak. Contoh mengenai poligami misalnya, poligami contohnya, itu saya sama sekali nggak setuju gitu. Masih saya belum memutuskan, saya masih Muslim waktu itu. Jadi selesai kuliah, menikah, hidup di Jerman, balik lagi ke Indonesia masih Muslim. Jadi saya masih pelajarin itu waktunya sangat panjang sekali, gitu. Waktu itu suami itu gimana? Muslim juga? Waktu menikah, iya kita menikah pasti Muslim ya Pak ya. Ya namanya suami saya kan udah lama di Jerman, ya kan. Ya bagaimana sih kalau orang Jerman gitu ya. Suami kan religi orang kuliah di Jerman. Indonesia, cuma kuliah di Jerman ya. Jadi waktu menikah kami kembali ke sana gitu. Sampai punya anak 2 baru pulang ke Indonesia. Dan itu pun masih saya menggeluti agama saya yang lama
Itu. Oh, masih belajar. Muslim gitu lah ya. Iya, cuma puji Tuhannya waktu saya hidup di Eropa, saya jadi mulai punya referensi ya Pak ya. Biasanya kan saya waktu di kampung saya, waktu di Sumatera Barat, orang kafir tuh jelek, non Muslim tuh jelek, pokoknya semua jelek lah. Pas saya diizinkan hidup di Eropa, itu saya mulai terbuka pikiran matanya gitu. Loh nggak jelek kok gitu ya, mereka baik kok, mereka negaranya maju kok, mereka taat hukum kok, mereka disiplinnya luar biasa. Ya kan? Ini kenapa kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Kalau memang kafir itu jelek kok hidup mereka nggak jelek nih, gitu kan? Tata krama mereka bagus, menghormatin orang tua, setia pertemanan juga setia-setia gitu, dan nggak bohong-bohongan, nggak ada korupsi negaranya, taat hukum dan segala macam. Saya mulai berpikir lagi kan, nah gitu Pak. Itu catatan lagi tuh untuk saya, catatan lagi gitu. Ya karena yang saya dengar waktu saya masih di Indonesia itu di Padang di Sumatera Barat itu beda gitu. Pokoknya selain Islam jelek semuanya gitu. Orangnya jahat lah, orangnya kafir, orangnya pasti masuk neraka dan segala macam gitu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, engkau sudah mengikuti tayangan tadi. Sudahkah engkau mendengarkan dan mencermati kesaksian dari ibu tadi ini? Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, jangan lupa terus mendukung channel kami untuk terus berkembang. Dan saudara-saudara, kiranya saudara juga dapat terus membagikan dalam channel kami ini kepada banyak orang, supaya banyak orang juga dapat diberkati olehnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai berjumpa lagi dalam pelayanan kami atau dalam program-program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.